Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Sulut Bicara dalam edisi 10 Juni 2026. Kita kembali lagi dalam acara ini yang akan membahas terkait membangun dampak positif di media sosial. Dan tentunya membahas terkait topik kali ini juga dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 Juni 2026. Dan saat ini telah hadir bersama saya tentunya narasumber-narasumber yang berkompeten, Gen Z yang juga sangat membidangi untuk media sosial ini. Mungkin dari kalangan Gen Z tidak asing dengan wajah-wajah Sri Kandi ini ya. Yang pertama itu di sebelah saya itu ada Nona Keito Ar. Halo semuanya. Keito Ar sebagai founder Manado Guide dan juga Arlin Pangkei selaku influencer Sulawesi Utara. Selamat pagi, selamat datang di studio Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi. Iya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada berbicara terkait media sosial yang kita ketahui bahwa media sosial kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga berkembang menjadi ruang berbagi informasi, edukasi, promosi hingga wadah untuk membangun komunitas dan menggerakkan perubahan sosial. Namun di tengah derasnya arus informasi, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan digital hingga konten yang kurang mendidik. Nah, karena itu diperlukan kesadaran bersama agar media sosial dapat dimanfaatkan secara bijak dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, dalam rangka juga hari ini memperingati Hari Media Sosial Indonesia, Dialog Sulut Bicara kali ini mengangkat tema membangun dampak positif di media sosial. Tentunya bersama narasumber yang berkompeten dari influencer, dari pegiat medsos, dan kita akan membahas bagaimana memanfaatkan platform digital untuk menginspirasi, mengedukasi, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan menggali bagaimana sih media sosial itu. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi ataupun berpartisipasi lewat pertanyaan ataupun masukan, pendengar pemirsa bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 ataupun melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Dan tanpa berlama-lama saya mungkin ke Kay, ini bagaimana sapaan supaya lebih akrab ini, panggil Kay atau Sadari atau Nona atau apa? Panggil Kay aja ya. Panggil Kay aja ya. Oke, Kay. Yes.
terkait media sosial ini yang perlu saya tahu dulu dari Kay sendiri, sejak kapan sih terjun dalam dunia media sosial, dalam hal ini mungkin influencer atau pegiat medsos? Silakan Kay. Kalau pakai sosial media yang pasti dari sekolah udah pakai sosial media ya. Tapi ketika membangun personal branding itu di awal waktu kayak kuliah Kak. Gitu. Oh, waktu Jadi kuliah? Iya, waktu kuliah. Di situ kayak mulai sadar pentingnya sosial media, pengaruh sosial media terhadap masyarakat, dan apa manfaat bagi kita sebagai pengguna sosial media. Nah, yang kayak pelajari selama ini, ternyata sosial media itu bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri, tapi juga sebagai wadah di mana kita bisa mengedukasi diri. Nah, sekarang yang terjadi itu, algoritma media sosial itu sangat-sangat based on apa yang kita sukai, seperti itu. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, itu yang akan diberikan platform media sosial kepada kita, gitu. Dan pada akhirnya akan membentuk perspektif kita. Bayangkan jika kita yang kita lakukan selama ini di media sosial itu misalnya adalah menyebarkan hoax, hate comments, dan lain-lain, ya akhirnya kita akan berputar pada aktivitas yang seperti itu dan malah justru tidak mengembangkan diri kita sama sekali. Nah, kan yang ini juga kayak membawa atas nama founder Manado Guide. Iya. Manado Guide ini sendiri mulai kapan ini mulai ada di Sulawesi Utara ini ataupun dalam dunia media sosial ini? Oke, bisa dibilang kayak itu sebagai pegiat media sosial ya. Kayak umur-umur seperti Arlin, Gen Z yang kita tuh banyak menghabiskan waktu di media sosial. Nah, waktu itu perjalanannya itu dimulai ketika Kay mengikuti salah satu ajang pageant yaitu Putri Bitung. Di situ akhirnya Kay mulai sadar untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Sulawesi Utara ini, tetapi wadahnya itu sepertinya belum ada ya gitu. Dan Kay mulai memahami dampak menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan. Jadi waktu itu ada banyak kegiatan-kegiatan promosi pariwisata yang akhirnya Kay upload di media sosial. Dari situ Kay merasa bahwa ternyata Sulawesi Utara ini ada banyak sekali yang bisa kita promosikan ke luar gitu ya. Sehingga itu bisa berdampak pada meningkatnya pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan mulai dari situ kayak mulai semakin giat mempromosikan apa yang ada, mulai dari pariwisata, mulai dari komunitasnya, mulai dari orang-orang yang ada di Sulawesi Utara ini. Ternyata ada banyak loh orang-orang yang sangat-sangat berpotensi untuk kita kenalkan, dan media sosial ini berfungsi sebagai etalase. Kita punya produk, kita upload di media sosial, dan kalau misalnya produk itu bagus, itu akan menghasilkan sales juga. Nah, yang kayak lihat selama ini ada mulai banyak UMKM yang mulai aware pada akhirnya untuk menggunakan sosial media sebagai wadah untuk mempromosikan usaha mereka masing-masing. Nah, dari situ lahirlah Manado Guide untuk menjembatani antara UMKM atau pelaku bisnis yang ada di Sulawesi Utara ini, sehingga mereka dapat mempromosikan apa yang mereka punya ke masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Kira itulah visi ke depan ya dari Manado Guide sendiri yang juga diprakarsai oleh Kay Toar. Kemudian Kay, ini kan Kay sudah lama, kurang lebih sudah berapa tahun di ini? Kira-kira 8 tahunan ada sih Kak. 8 tahun sudah sangat lama. Iya. Kay melihat perkembangan penggunaan media sosial terlebih khusus di daerah ini seperti apa dari pandangan Kay sendiri? Oke, akhir-akhir ini Kay udah melihat banyak kreator-kreator muda yang udah mulai terjun ke media sosial. Jadi yang awalnya dulu media sosial hanya sebagai wadah eksistensi diri, sekarang mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk mereka menunjukkan who they really are. Jadi mulai dari bakat, kemampuan, apa yang produk yang mereka punya. Kan sekarang ada banyak tuh Gen Z yang udah mulai jualan, apapun itu dia kayak udah dijadikan usaha gitu kan. Iya, misalnya usaha-usaha yang simpel sih sebenarnya, tapi sebenarnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan income seperti itu. Oke, terima kasih Kay. Iya. Saya ke Arlin
Arlin Pangkei. Nama yang sudah tidak asing juga sih sebenarnya toh. Nah, dari Arlin sendiri menggeluti ini dunia media sosial sebagai influencer sudah dari kapan kalau boleh tahu Arlin? Kalau dibilang influencer ya, influencer sebenarnya agak ini ya kalau Arlin mau bilang. Influencer itu predikat dari orang lain ya. Iya. Jadi agak ini ya kalau mau bilang Arlin sebagai influencer, kalau dari Arlin sendiri agak ini iya. nggak enak ya. Supaya lebih elegan orang bilang Iya, Arlin iya. sebagai influencer. Tapi puji Tuhan kalau memang sudah menginfluence orang sekitar ya. Kalau Arlin sendiri buat kontennya dari tahun 2018. Betul. Buat konten, tapi pakai media sosial dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Mungkin kalau dibilang jadi influencer itu agak bingung sejak kapannya. Iya. Tapi membuat kontennya dari tahun 2018. Begitu. Jadi dari 2018 sampai sekarang kan perkembangannya mungkin terlihat lah. Iya. Nah, bagaimana Arlin melihat memaknai peran media ini juga terhadap Arlin sendiri? Kalau terhadap Arlin sendiri pribadi, media sosial ini sudah sebagai apa ya? Kalau sekarang sebagai sumber income utama. Jadi sudah memanfaatkan media sosial. Ya, kalau bagi Arlin itu sudah sebagai sumber income utama. Betul. Jadi dalam ini kalau boleh tahu Arlin kuliah atau? Bekerja. Iya. Nah, berarti Arlin juga sebagai pegiat media sosial itu maksudnya mengimbangi dengan pekerjaan itu bagaimana? Sehingga seperti Arlin bilang tadi bahwa di media sosial itu juga merupakan sumber income dari Arlin sendiri. Ya, oke. Sebelumnya Arlin kebetulan dosen honor di Universitas Negeri Manado di jurusan pendidikan ekonomi. Tapi di beberapa bulan terakhir ini Arlin lagi fokus bangun sosial media Arlin. Iya. Jadi lagi bukan berhenti ya, masih pengen kembali soalnya. Lagi ini kebetulan Arlin masih dosen honor, jadi masih bisa lah mengatur jadwal Arlin gitu. Kebetulan Arlin ini lagi fokus ngonten, jadi untuk sebelumnya paling Arlin kalau bikin konten pasti cari waktu luang atau sambil-sambil. Ya, karena kita lihat kebanyakan konten di saat dalam mengajar. Iya, di dalam kelas. Itu enaknya juga karena Arlin membangun personal branding sesuai dengan pekerjaan Arlin. Betul. Jadi tidak terlalu ini ya menyita banyak waktu. Paling kesulitannya pasti saat mengedit. Ya, karena apalagi kalau ada kelas di kampus, pasti itu kewalahan. Arlin harus ke kampus itu 1,5 jam. Habis itu mengajar sambil take konten, pulang dari kampus itu 1,5 jam lagi perjalanannya karena di Unima kan. Terus sampai di rumah pasti mau istirahat dulu. Toh. Nah, sampai di rumah paling malam baru bisa ngedit. Biasanya seperti itu. Nanti malam ya setelah pulang kerja. Iya. Nah, ini berkaitan juga ini ada pertanyaan ini. Bagaimana Arlin memastikan konten yang dibuat tetap relevan, menarik, sekaligus membawa pesan positif di media sosial? Oke, kalau Arlin dari dulu selalu seperti ini. Iya. Setelah membuat konten pasti Arlin nonton lagi. Iya. Terus dikembalikan ke Arlin, apakah konten ini kalau ada di media sosial apakah itu Arlin tonton atau tidak? Seperti itu. Nah, kriteria untuk Arlin tonton itu pasti yang pertama menarik. Iya. Yang kedua, apa manfaat buat Arlin sendiri? Nah, begitu karena itu dikembalikan ke Arlin, jadi Arlin memastikan konten ini juga harus menarik. Selain menarik, dampaknya untuk para pendengar itu apa? Semua sudah dirumus terlebih dahulu. Iya,
seperti itu. Karena Begitu juga dengan Kiai kamu. iya, Oke. karena memang dampak media sosial ini sangat-sangat besar ya Kak. Iya. Kita selain membuat konten, kita juga harus bertanggung jawab dengan konten yang torang buat seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Kiai. Kiai ini namanya itu memang bahkan setelah kita agendakan topik ini terkait media sosial, langsung dalam benak pikiran saya langsung teringat Kiai Toar. Oh iya. Iya, jadi secara tidak langsung nama Kiai ini memang sudah melalang buana dalam dunia ini, sehingga kebanyakan orang, bahkan kita sempat tanya juga ke teman-teman apa selalu mengusulkan Kiai nak bercerita dusta tapi benar. Oke, jadi kayak menariknya tuh kayak nanti ingat konten gitu ya. Iya, karena mungkin selain kita teman di media sosial, Kiai juga mungkin FYP begitu terus kan di baik TikTok maupun ini Instagram dan lain. Nah, ada pertanyaan juga buat Kiai terkait juga Kiai sebagai founder Manado Guide. Dalam sebagai founder, bagaimana menurut Kiai itu media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata UMKM? Seperti apa sistem yang Kiai bangun dalam Manado Guide ini dengan keterhubungan dengan media sosial? Silakan Kiai. Oke, jadi untuk saat ini kayak melihat kan semua Iya. apa yang kayak lakukan sebenarnya berdasarkan apa yang kayak lihat yang terjadi di masyarakat, keresahan yang ada. Ya, jadi balik lagi memulai sesuatu juga ada karena ada rasanya sedikit nih Kak. Kayak kok wisata di Sulawesi Utara pada bagus-bagus. Kok orang di Sulawesi Utara tuh pada keren-keren ya. Kok ada banyak UMKM yang enak-enak, tapi kenapa yang banyak yang orang tahu itu malah daerah lain gitu. Nah, itu jadi PR. Jadi PR waktu itu kayak sebagai orang yang pernah terjun di dunia pageant, melihat itu sebagai potensi yang harus kita sebarluaskan ke sebanyak mungkin orang. Nah, dengan hadirnya Manado Guide sebagai jembatan antara pelaku bisnis dan masyarakat yang lebih luas, netizen ya yang kita panggil sekarang kan netizen, itu akhirnya membuka peluang-peluang bagi orang-orang yang memiliki potensi untuk dapat bisa berkembang, kemudian untuk pelaku usaha yang memiliki bisnis yang baik, memiliki produk yang bagus untuk lebih dikenal luas. So far untuk sekarang masih seperti itu ya kayak untuk tujuan kedepannya Manado Guide. Nah, kedepannya kayak berharap ada banyak pelaku bisnis atau pelaku UMKM yang mulai sadar pentingnya untuk mempromosikan sesuatu lewat media sosial. Karena zaman sudah sangat amat berkembang dan biasanya cara kita untuk mempromosikan sesuatu dulu itu lewat mulut ke mulut. Tapi seiring berjalannya waktu kita udah mulai berkembang ke tahap bikin konten yang sekali kita ngomong, kita itu bisa mempengaruhi bukan hanya satu orang. Kalau dulu kan mulut ke mulut, one on one kan gitu. Dan it takes a lot of time. Jadi sekarang kita mengefisiensikan waktu. Kita buat satu konten yang dapat menjangkau 1.000, 10.000, bahkan kalau bisa 1 juta orang yang ada gitu. Jadi lebih hemat waktu aja, lebih hemat uang, lebih hemat waktu, lebih hemat energi. Nah ini jadi pertanyaan dari khalayak luas, bagaimana sih cara merumuskan hal itu sehingga hasil dari konten para pegiat sosial seperti Kiai sama Arlin ini bisa ditonton oleh jutaan manusia di Indonesia, itu terlebih khusus di Sulawesi Utara. Mungkin lebih dekat ke kayak apa? Oke, jadi memang berbicara gimana sih cara menjangkau lebih banyak orang dengan hanya satu konten kan kayak seperti itu pertanyaannya ya. Itu sebenarnya ada formulanya. Dan formulanya itu akan kita temukan seiring berjalannya waktu, seiring berapa banyak konten yang kita buat. Kadang trikinya adalah di media sosial itu kadang kita udah effort tetapi viewersnya kecil, tapi ada juga yang kita effortnya biasa aja, editnya biasa aja, 10 detik, 15 detik tiba-tiba FYP gitu. Nah, pasti kan menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Nah, itu balik lagi semua dimulai dari praktis, latihan gitu. Apa yang kita pelajari terus kita evaluasi. Nah,
sebagai konten kreator kita udah melewati fase itu ya, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, ada yang menariknya Kak. Kayak pada akhirnya berdasarkan dari keresahan itu kayak melihat kan tidak semua pelaku bisnis tahu caranya membuat konten. Iya, betul betul. And then how they promote their own products. Gimana cara mereka mempromosikan produknya kalau mereka tidak tahu cara mendistribusikannya di media sosial, di platform media sosial. Dan akhirnya lahirlah Manado Guide. Jadi mereka membayar istilahnya biaya endorsement ke kita, dan kita dikasih tahu, oke, biasanya ada briefing dulu nih sama bisnis ownernya atau pelaku bisnisnya, apa kira-kira dari usaha ini apa sih yang paling unik, apa sih yang harus kita angkat ke media sosial sehingga di briefing dulu, misalnya, oke, misalnya contoh kita mau promosikan Ricaroa nih misalnya kan, oke, Ricaroa kita promosikan di media sosial, tapi Ricaroa itu produknya banyak banget. Ada Ricaroa yang level pedesnya 1, ada yang 10, terus ada yang tidak berminyak, ada yang berminyak, ada yang banyak ikannya, ada yang tidak terlalu, ada yang lebih banyak sambelnya. Dan mulai dari situ kita akan mencari tahu apa sih keunikan dari situ. Dari keunikan itulah yang kita angkat menjadi sebuah konten. And it takes a lot of time. Kalau misalnya dipikir dari owner untuk berpikir seperti itu, untuk membuat konten, mendingan bikin produk baru deh gitu ya. Karena time is money. Jadi pada akhirnya mereka jalan pintasnya ya mereka mengajak kolaborasi dengan konten kreator atau influencer untuk mempromosikan produknya. Dan sekarang kita punya platform Manado Guide sehingga mereka udah nggak sibuk lagi mikirin tentang hook, isi, call to actionnya seperti apa, udah langsung terima jadi. Itu sih enaknya. Nah, selama ini kayak ada dapat tantangan nggak untuk membuat konten, karena kita lihat konten-konten apalagi dalam kanal Facebook ya. Oke. Itu kebanyakan ya dalam tanda kutip orang tua lah. Kita bisa lihat kan, kita sebagai Gen Z kita bisa membedakan di medsos ini lebih banyak anak muda, di medsos ini lebih banyak orang tua. Nah, sementara terkait juga terompet topik ini membangun dampak positif ini, kadang-kala orang lihat di media sosial itu sudah ada poin-poin yang mungkin yang memperlihatkan hal negatif, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa orang tua yang membuat konten itu, tapi maksudnya dalam hal contoh men-share atau ini kan kebanyakan juga kan orang tua tanpa melihat kebenarannya. Kira-kira dari Kei sendiri untuk mengimbau hal tersebut seperti apa? Ya yang paling sering dan paling bisa kayak lakukan adalah sebagai pegiat media sosial adalah mengedukasi orang-orang yang menggunakan media sosial adalah untuk menggunakan media sosial sebijak-bijaknya. Kalau ada informasi biasanya harus di double check lagi. Kita pastikan kebenarannya, sumber informasinya dari mana, karena itu bisa saja berujung terhadap penipuan atau hoax dan masih banyak lagi yang justru akan merugikan kita sebagai orang yang menggunakan media sosial. Sebenarnya itu sih paling mudah adalah double check lagi informasi yang kita konsumsi dan make sure kita mengkonsumsi informasi apa. Karena apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kita akan berkembang atau tidaknya itu tergantung, malahan sekarang itu anak muda itu bisa terdampak media sosial karena algoritmanya selalu memberikan sesuatu hal yang negatif karena mereka menyukai itu. Jadi semakin banyak jadi kayak itu yang muncul terus ya. Pisau kayak pedang bermata dua gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita suka quotes galau, ya galau terus yang bakal muncul di FYP kita. Nah, kalau kita suka makanan, rekomendasi makanan yang akan muncul di FYP kita. Jadi make sure kita menggunakan media sosial dengan baik. Harus perhatikan apa yang kita like. Kalaupun nonton terlalu lama itu juga akan mempengaruhi algoritma seperti itu. Jadi jangan bertanya kalau kok kenapa informasi negatif terus yang muncul. Mungkin kalian suka informasi negatif seperti itu. Jadi sebenarnya dasarnya itu harus balik ke seperti apa konten yang kita hadirkan ke masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu
kita ke Arlin. Kita lihat kan Arlin kebanyakan konten itu dalam kelas, mengedukasi juga memperlihatkan bagaimana Arlin Pekesarianto. Dalam konten itu yang Arlin mungkin bisa sampaikan apa saja yang Arlin perlihatkan ke publik, dan juga mungkin dalam melakukan hal tersebut mungkin ada tantangan selama ini. Silakan Arlin, boleh sampaikan sedikit. Kalau DP tantangan, kalau tantangan paling kalau konten Arlin sendiri kan kebanyakan itu interaksi dengan mahasiswa. Jadi itu tidak ada skrip. Jadi semua terjadi natural seperti itu. Ya, jadi tantangannya paling cuma sortir. Cuma sortir konten apa yang kejadian apa yang bisa ditampilkan dalam konten. Seperti itu. Biasanya DP tantangan itu sih. Iya. Nah, terus apa yang ini kan kalau saya nilai ini positif lah, atau karena memperlihatkan bagaimana Arlin mengajar juga dalam bidang pendidikan sendiri. Itu dalam bidang pendidikan Arlin menunjukkan hal itu. Tapi yang saya tanya, apa yang Arlin perlihatkan ke publik, konten seperti apa? Apakah mengajar monoton atau mungkin ada semacam tanya jawab dengan mahasiswa, interaksi? Biasanya interaksi sama mahasiswa. Terus proses Arlin mengajar juga tentu ya kehidupan di kampus lah kebanyakan. Oh, lebih ke kehidupan kampus. Iya. Itu ada, kalau dengan pihak pimpinan, mungkin pimpinan fakultas sendiri, ada enggak sempat mungkin menegur ataupun bahkan mungkin suka ingin join juga dengan konten Arlin? Bagaimana itu dari pihak kampus itu? Puji Tuhan, selama Arlin membuat konten tentang di kampus, tidak ada teguran ya. Karena memang yang Arlin tampilkan adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang aman, hal-hal yang tidak memberi pengaruh buruk lah kepada penonton. Jadi kampus malah mengapresiasi itu. Kampus malah senang karena itu bagian juga dari promosi. Iya. Oh, betul. Bagian dari promosi. Secara tidak langsung mempromosikan kampus. Bahkan menariknya karena jadi Arlin itu di Fakultas Ekonomi. Menariknya dari proses membuat konten itu, Arlin jadi ada satu mener yang melihat konten itu tidak sengaja FYP lewat Pemner. Terus Mener cari dosen di mana ini, dosen di mana. Terus Mener cari dan direkrut menjadi humas Unima. Ya, jadi membuat konten tentang Universitas Negeri Manado. Jadi bukan di area fakultas saja, tapi satu kampus. Iya, seperti itu. Wow, jago. Oke. Pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, bagi Anda sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun ingin bertanya dengan pada narasumber, bisa melalui line telepon kami di 0821 9583 5080 ataupun melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Dan setengah jam tidak terasa, kita akan iklan sejenak. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, piala
Ya, balik lagi bersama kami dalam Sulut Bicara bertajuk Membangun Dampak Positif di Media Sosial. Dan kita lanjut pendengar, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membuka line telepon di 082195835080. Dan perlu diketahui juga tayangan ini ditayangkan langsung di kanal YouTube RRI Manado, dan bisa juga bagi Anda ingin berkomentar bisa melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Dan saya ke Kay terkait topik ini membangun dampak positif di media sosial. Menurut Kay, di tengah maraknya informasi yang beredar selama ini, bagaimana Manado Guide itu menjaga akurasi dan kredibilitas konten yang dipublikasikan. Tapi sebelumnya mungkin ada telepon masuk. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Sartono, Pak Endah di Kombos. Oke, silakan Pak. Oke, topik ini menarik. Ya. Tujuannya untuk memperdaya ekonomi negara kita, khususnya untuk kesehatan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, itu tujuannya. Nah, menggunakan media sosial ini sebenarnya sih jangan salah gunakan, karena media sosial ini penting sekali sebenarnya. Kalau memang tolong pergunakan yang sebaik-baiknya, karena ini bisa banyak potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini yang kita kembangkan. Tapi kalau kita berikan dengan media sosial ini, bisa memperubah ini perekonomian khususnya dari Provinsi Sulawesi Utara ini. Karena banyak potensi. Jadi kita gunakan dengan sebaiknya. Yang saya mau masukkan paling baik, paling bagus disosialisasikan di masyarakat. Karena banyak orang pegang HP Android belum akurat, belum ada yang mengetahui. Banyak yang pegang HP, tapi penggunaannya untuk mewujudkan segala sesuatu untuk perkembangan perekonomian susah. Mudah-mudahan saya di sosialisasikan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi Mardek. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono dari Kombos. Menanggapi hal ini, mungkin saya ke Kay. Jadi bagaimana menurut Kay bisa mengimbau ataupun memberi tips-tips kepada publik untuk bisa menggunakan HP-nya itu bisa bermanfaat, terlebih soal publikasi-publikasi yang mungkin kurang terdidik. Jadi bagaimana Kay sebagai founder Manado Guide sendiri memberi masukan tersebut? Silakan. Iya, memang penggunaan sosial media itu dan cara yang tepat untuk menggunakan sosial media itu harus semakin sering kita gaungkan. Makanya Kay sangat bersyukur boleh ada di satu platform ini di RRI, karena untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media sosialnya, baik itu secara pribadi, baik itu untuk kepentingan usaha. Untuk secara pribadi yang akan Kay sampaikan adalah gunakan media sosial itu dan tanya kepada diri sendiri. Apa manfaat ketika saya menggunakan media sosial ini? Apakah itu akan membangun personal branding saya atau tujuannya untuk mempromosikan usaha saya? Karena kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, kita akan berakhir di media sosial hanya dalam aktivitas doom scrolling. Istilah sekarangnya itu doom scrolling, yang dimana kita menghabiskan sangat banyak waktu di media sosial dan akhirnya kita lupa berinteraksi di kehidupan nyata. Kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang ada di media sosial. Oh, mereka udah ada di sini, mereka lagi makan ini, mereka lagi bikin ini, bikin itu, dan pada akhirnya kita lupa untuk meng-create our own content. Seperti itu, yang pada sebenarnya semua kita itu buat konten sebenarnya, bukan hanya seorang konten kreator aja, kita semua adalah seorang konten kreator. Masyarakat yang ada pada saat ini pasti memiliki akun-akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi, dan kita semua adalah konten kreator. Kita posting aja kita lagi di mana, makan apa, bersama siapa, itu kita buat konten. Pertanyaannya, ketika kita posting itu manfaatnya itu apa? Betul. Iya kan? Jadi kita mulai coba shifting mindset kita dalam
menggunakan media sosial bukan hanya sebagai wadah eksistensi diri, ya gimana kayak bilang eksistensi diri itu kasih tahu hari ini kayak lagi di RRI lagi ada talks di RRI, tapi manfaatnya apa? Dikasih tahu dalam bentuk storytelling. Nah, kalau misalnya masyarakat atau penonton yang ada belum sampai ke tahap itu, boleh mulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya posting aja di media sosial foto terus berikan caption yang ada ceritanya sedikit. Misalnya punya usaha, hari ini saya dalam tahap packing, dibikin caption aja. Kalau misalnya belum sampai dalam tahap pembuatan video konten yang mungkin dianggap terlalu ribet, ya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, posting foto aja dulu. Iya kan, seperti itu. Ya, baik, menarik. Terima kasih. Oke. Ini ada telepon masuk juga. Halo, selamat pagi. Halo, Sulit selamat bicara. pagi. Sulit bicara. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Minahasa Selatan. Oke, silakan Pak Cliff. Oke, selamat pagi untuk kedua keren kata konten kreator. Halo. Dari siapa Kang? Iya. Kreator sama Arlin Tangkei. Begini, ini kan wadahnya untuk sebenarnya ini kan mempromosi, menginspirasi, mengedukasi, bahkan mengekspresikan diri. Yes. Saya mau bertanya kepada kedua narasumber yang sangat sekarang kan sudah teknologi kan. Tujuan kalian itu apa? Itu yang pertama ya. Biasanya orang bikin konten kreator, tujuan cuan kan. Padahal itu kalau buat kita, dampak positif yang lebih baik itu dicari, kita menginspirasi para penonton tentang ternyata kita harus seperti ini. Itu sebetulnya itu di nomor 2 atau nomor 3 kan cuan. Yang pastinya teredukasi untuk para penonton, para netizen kan. Makanya, jadi konten kreator itu memberitakan hal-hal yang positif, yang membangun mindset. Jangan selalu di pikiran itu, kita itu kan 500.000, 1 juta viewer begitu kan, follower. Berarti kita punya pendapatan begini. Tapi dampaknya itu tidak terasa. Dalam arti jadi, kalau buat saya itu, cari apa tujuan kalian berdua itu menjadi konten kreator. Jangan-jangan terlintas di pikiran Pak anak-anak muda, kita suka sama dia itu. Alan Pendong itu, orang Motoling itu, DP rumah 5M, karena konten kreator. Tapi manfaat yang didapat oleh para penonton, viewers itu apa? Jangan lebih belakang, cuman kotek yang lucu-lucu. Sekarang saya coba kasih masukan kepada kedua, kalau boleh diangkat budaya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, kayak Minahasa sama Palus. Dan kuliner-kuliner kan di Manado itu kan, memang saya juga banyak teman di luar daerah, bagus pariwisata. Tapi tolong, harus betul-betul mempromosikan sesuai real, fakta. Jangan ketika ada orang muncul, ternyata tidak bagus kote. Ternyata kote ini konten-konten kreator orang Manado kote pembohongan publik. Jadi tolong ketika membuat konten harus betul-betul sesuai fakta, real di lapangan, supaya mungkin dulu mulut ke mulut mereka langsung, ayo kita ke Manado. Kenapa? Saya sudah rasakan di sana bagus-bagus. Orang-orangnya juga ramah. Jadi budaya masyarakat itu harus diangkat di membuat konten kreator, begitu. Jadi dampak yang dapat itu apa? Jangan cuma berpikir pendapatan. Tolong bagaimana itu teredukasi lah, begitu kan? Ternyata harus seperti ini. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdi. Siapa yang berani menjawab? Jadi mungkin dari pertanyaan Pak Ferdi sendiri, sebenarnya simple. Tujuan kalian ingin menjadi konten kreator itu apakah sebagai profesi atau hanya sebagai hobi saja ketika mempublish sesuatu? Konkret saja sih jawabannya. Mungkin kayak dulu baru. Mungkin tapi ini bisa sekalian. Kita ada pertanyaan dari via WhatsApp. Kak, pernah enggak tolak endorse walaupun bayarnya tinggi karena produk itu kakak rasa enggak bagus atau enggak cocok dipakai masyarakat atau memang enggak sesuai dengan prinsip yang kakak pegang? Waktu itu apa yang jadi alasan utama kakak? Jadi mungkin bisa dijawab sekaligus karena tadi mungkin sempat menyinggung konten kreator ini mungkin sudah juga sebagai profesi. Bisa disambung. Oke, lebih dulu. Pertanyaan pertama ya. Iya.
Jadi Silakan. apa manfaatnya? Iya. Prinsipnya Casey ada 3 ya. Iya. Cialah 3. 3 I. Berapa I? Wah, itu. 3 I. Pertama insights, Iya. kedua impact, dan yang ketiga income. Kenapa income ada di terakhir itu nanti kayak jelaskan ya. Yang pertama itu insights. Ketika kayak menggunakan media sosial media sosial, yang pertama yang kayak lakukan adalah sharing insights awalnya. Dari insights yang ada, waktu itu kayak mulainya dari kayak menggaungkan pentingnya membaca buku bagi kaula muda yang ada. Karena apa yang terjadi di masyarakat sekarang, apa yang terjadi di generasi sekarang adalah mereka menggunakan terlalu banyak waktu di media sosial. Iya. Entah itu mengkonsumsi sesuatu dan lain-lain. Kita balik lagi ke cara mereka menggunakan media sosial untuk kepentingan masing-masing ya kan. Kayak waktu itu sebatas sharing insight aja ke masyarakat. Atau ke teman-teman terdekat. Kalian tuh kalau pakai media sosial yang kayak begini nih kayaknya lebih oke nih. Kalian tunjukkan insights-nya. Kalau misalnya waktu itu kayak sempat jadi mahasiswi di sastra Inggris. Jadi kalau misalnya kita punya background sebagai pengajar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan media sosial itu untuk membuat konten cara berbahasa Inggris yang baik dan benar misalnya. Kita bisa sharing itu secara gratis ke netizen gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat dari konten tersebut. Atau misalnya dokter memberikan pengetahuannya di media sosial sehingga ada banyak orang yang teredukasi. Jadi masing-masing profesi kita sebenarnya membutuhkan media sosial ini untuk memberitahukan ke lebih banyak masyarakat yang ada. Nah kemudian yang tadi kan insights kan. Kemudian impact. Dari insights yang kita gaungkan secara terus menerus, pada akhirnya akan membentuk suatu impact. Yang pada akhirnya Arlin pun bingung kan kenapa pada akhirnya Arlin menjadi influencer. Itu diberikan dipercayakan masyarakat. Iya kan, sebagai influencer gitu. Pada akhirnya Arlin membentuk suatu impact ke masyarakat. Oh ternyata ada ya dosen muda yang masih muda, udah S2 iya kan, terus udah jadi content creator juga gitu. Gimana nih cara dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mau dong follow Kak Arlin buat cari tahu tips-tips cara menggunakan waktu yang baik, productivity tips mungkin, atau misalnya tips-tips buat belajar dengan lebih baik, itu bisa follow Arlin gitu. Jadi itu impact. Kemudian income ada di terakhir. Kenapa? Karena income adalah bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sharing insights ke masyarakat, akhirnya berimpact, dan pada akhirnya income itu akan datang. Jadi income bukan tujuan utama, tapi income akan membantu kita sebagai content creator untuk terus melanjutkan konten-konten yang sudah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya pun kita dapat income dari membuat konten, itu akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat konten yang bisa bermanfaat bagi netizen. Oke, mungkin ada tambahan dari Arlin sendiri terkait pertanyaan tadi, dan mungkin terkait apalah, mungkin konten kreator ini mungkin sudah dianggap sebagai corporate begitu, sehingga sudah menjadi, maksudnya tidak semena-mena ini menjadi profesi sementara. Yang memprofesikan itu sebenarnya masyarakat. Seperti Arlin bilang tadi, masyarakat itu yang bilang Arlin influencer, bukan Arlin sendiri. Mungkin boleh tambahan tadi. Iya, oke. Jadi kalau kurang lebih tanggapan Arlin seperti Kay, tapi sedikit tambahan. Jadi di sosial media itu kita membangun personal branding kan. Nah, salah satu cara untuk membangun sosmed itu adalah dengan memiliki niche, DP nama, niche konten. Jadi masing-masing influencer punya niche masing-masing. Nah, kebetulan Arlin dan Kay itu niche-nya memang di bagian edukasi. Wanita produktif ya, yang seperti itu. Iya. Jadi konten-konten yang kita buat juga konten-konten yang memang aman. Tapi memang di luar sana memang ada konten-konten yang seperti dibahas tadi kan, ada yang tidak mendidik lah, yang seperti disebutkan tadi. Memang itu di luar
apa ya, di luar niche kami. Iya. Mungkin itu niche mereka. Yang bisa kami lakukan adalah seperti ini, mengedukasi bahwa buatlah konten yang apa ya, tidak mempengaruhi ke arah yang negatif lah, seperti itu. Ya, kadang-kala kan ini ya di mana saja profesi mas saya tetap adalah oknum-oknum kan terkait, tapi tidak menilai secara universal begitu. Nah, di sini ada telepon juga. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Dengan Emer di Karungbasa. Iya, silakan Pak Imar. Ya, oke. Selamat pagi Kay dan Arlin. Luar biasa. Sudah cantik dan memberi pengaruh positif. Ya, saya setuju dengan pernyataan kedua narasumber. Kalau saya sendiri sudah alami langsung impact dari bergiat di media sosial. Saya ini cuma cerita doang ya. Saya dari 2008 saya ikut di medsos dan bikin grup komunitas gereja, katakan begitu. Jadi saya kalau nggak salah, kalau saya hitung-hitung kasar, sudah mau 500 miliar yang uang yang saya galang untuk kepentingan misalnya pembangunan gereja atau untuk orang susah, orang miskin, kemudian beasiswa. Jadi uang-uang itu langsung diberikan ke yang penerima manfaat, tidak lewat saya. Saya hanya kayaknya campaign di medsos dan orang tergerak dan mereka membantu. Saya tidak dapat apa-apa dari tapi bonusnya saya pernah pergi ke Eropa, ke Australia, ke beberapa negara. Itu bukan saya, ada sponsor dari yang pengikut saya, follower saya di media sosial. Jadi saya tidak dapat uangnya, tapi untuk ke luar negeri saya sudah alami langsung. Nah, baru tahun lalu tahun 2025 saya pakai kalau yang sebelumnya saya pakai grup media sosial kan. Kalau sekarang di akun saya pribadi, tiba-tiba ternyata ya betul tadi income-nya itu mengikuti. Jadi bisa ya pecahlah uang-uang seperti itu, katakan dapat gaji ya sedikit tidak banyak. Tapi sebenarnya karena sudah membangun sebenarnya dan mereka percaya dengan kita, mereka yakin. Cuman memang harus awas, jangan sampai kita jadi besar kepala. Biasanya kalau kita sudah jadi influencer, sudah banyak followers, kita posting hal-hal yang enggak baik, ketika ditegur ya kita enggak berubah. Harusnya kan ketika ditegur diperbaiki dan ya berubah, itu aja. Jadi semangat terus untuk para influencer di Manado ya, jadi berkat untuk banyak orang. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Imar. Oke, tadi hanya sekedar masukan dan pendengar pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Dialog Sulut Bicara, dan mungkin ini tinggal ditutup saja closing statement dari para narasumber, tapi ada pertanyaan masing-masing dari saya. Yang pertama saya ke Itoar sebagai founder Manado Guide. Menurut Kay sendiri, apa yang harus dilakukan oleh para pengelola akun media agar tidak hanya mengejar viralitas, artinya tidak hanya mengejar hal tersebut, tapi memberikan nilai positif ke publik, dan apa harapan dari Kay terhadap ekosistem media sosial di Sulawesi Utara ke depan? Silakan Kay. Oke, terima kasih Kak Nuga, Pak Amer tadi ya. Iya. Sangat senang sekali sebenarnya mendengar cerita-cerita seperti ini. Cerita tentang dampak dari media sosial yang positif, yang pada akhirnya menggerakkan hati orang-orang untuk membantu satu kegiatan ya, yang pada diceritakan tadi kegiatan gereja gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari media sosial. Dari dampak yang ada, Kay pada akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa dengan satu konten kita dapat mempengaruhi banyak sekali orang. Pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Ketika tujuan kita adalah uang, bisa aja memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan viralitas itu, dan pada akhirnya tidak mementingkan lagi sisi manfaatnya gitu. Jadi ketika kita udah punya moral kompas yang baik, udah punya
fondasi yang tepat ketika kita udah mulai menjadi konten kreator, yang paling penting itu sih fondasi ya. Tanya sih ke diri sendiri. Oke, platform yang saya punya akan digunakan untuk apa? Manfaatnya apa? Kalau manfaatnya hanya untuk diri sendiri, coba deh tanya lagi. Karena kita tuh punya slogan Sito, Timo, Tumoto. Yang dimana kita tuh bisa berdampak ke banyak orang, bukan hanya memberikan dampak kepada diri sendiri aja. Itu tujuan utamanya. Kalau kita bisa berdampak ke banyak orang, pastinya Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini ke depannya akan memiliki generasi-generasi yang lebih baik lagi, yang dimana konten-kontennya itu udah mulai beragam. Kalau sekarang kan memang yang kita lihat itu niche-nya itu masih sangat-sangat kecil sih sebenarnya dibandingkan dengan provinsi lain. Masih di makanan, masih fashion, lifestyle dan lain-lain. Tapi harapan kayak ke depannya, harapannya nanti ada banyak konten kreator yang dimana kita bisa sharing insights, kita bisa berkolaborasi dan kita menanyakan lagi tujuan kita untuk membuat konten ini apa. Sehingga kita bisa tahu dampak yang akan kita berikan ke masyarakat ini bisa apa. Nah, pada akhirnya kayak mengucap syukur bahwa kemarin udah bikin satu wadah edukasi yang namanya Creatorpreneur, yang tujuannya untuk calon kreator dan entrepreneur yang ada gimana untuk membuat konten. Jadi akhirnya kita dan teman-teman menginisiasi kegiatan tersebut untuk mewadahi pelaku usaha, Gen Z, atau orang-orang yang mau terjun ke dunia konten kreator untuk sama-sama kita memajukan Sulawesi Utara ini. Dan thankfully Kak, kita ke depannya akan ada satu kegiatan lagi bersama Arlin, kita tuh akan ada sesuatu yang menarik lah ya untuk kita bawa ke netizen, misalnya kayak untuk kita offer to netizen itu dalam ranah lingkup empowerment sih, woman empowerment, tapi bagaimana woman empowerment ini through media sosial, through media sosial. Jadi empower through media sosial gitu. Tapi iya, jadi daripada kalian penasaran, mending langsung aja follow ya. Sehingga nggak ketinggalan gitu. Bisa stay tune ke kegiatan-kegiatan kita, activity kita, dan semoga bisa bermanfaat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kay Toar atas closing statement yang sudah diberikan, dan terakhir ditutup mungkin oleh Arlin Pangkey dengan pertanyaan, menurut Arlin, apa yang harus dimiliki generasi muda agar dapat memanfaatkan media sosial secara produktif dan bertanggung jawab, sehingga juga dampak sosial yang dihasilkan dari sebuah konten, dan mungkin bisa memberi pesan kepada para pengguna media sosial dalam momentum Hari Media Sosial Indonesia pada hari ini. Silakan Arlin. Oke, baik. Seperti yang dikatakan Kay sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu sesuai dengan apa yang orang minati. Jadi kalau mau tampilan sosial media kita itu hal-hal yang positif, kita harus menonton hal-hal yang positif juga. Jadi itu kembali lagi ke kita. Penggunaan media sosial itu kembali lagi ke masing-masing kita. Mau lihat atau tidak, mau ditampilkan atau tidak. Nah, jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, baik yang membuat konten ataupun yang menonton konten. Dan ada satu kata-kata yang bagus, kecepatan membagi informasi tidak boleh mengalahkan kebenaran informasi. Itu pesan dari saya untuk semua pengguna media sosial, karena dampak media sosial ini yang sangat-sangat besar. Mari orang jaga sama-sama apa yang orang konsumsi atau yang orang konsumsi, seperti itu. Ya, sudah? Ya, sudah. Terima kasih Arlin dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Usai sudah dialog sulut bicara kita pada hari ini 10 Juni 2026 dalam rangka juga Hari Media Sosial, dan
diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir di studio Pro 1 RRI Manado, Saudari Kei Toar sebagai founder Manado Guide dan Arlin Pangke sebagai influencer di Sulawesi Utara. Terima kasih, saya Anugrah Pandey bersama kru yang bertugas pamit undur diri, tetap bersama kami dalam Sulut Bicara di lain waktu. Selamat pagi. Bersama